Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tipe bisnis e-commerce. E-commerce telah berkembang pada masa sekarang menjadi lebih canggih, lebih maju, bisa diakses oleh siapa saja. Sehingga pada masanya e-commerce merupakan salah satu alat, salah satu media, salah satu tempat untuk mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Maka untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas tipe-tipe e-commerce sebagai berikut. Kalau kita melihat perkembangan e-commerce di Indonesia, kita bisa membedakan e-commerce tersebut menjadi 4 bagian atau menjadi 4 tipe. Tipe-tipe ini yang merupakan e-commerce yang umum kita ketahui dan umum menjadi sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh banyak orang ataupun dilakukan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama adalah tipe business to customer, di mana bisnis ini menjalankan kegiatan antara penjualan jasa ataupun produk dari perusahaan kepada konsumen. Yang kedua ada business to business, bisa dikatakan sebuah perusahaan menjual kepada perusahaan atau sebuah organisasi menjual kepada sebuah organisasi. Yang ketiga ada consumer to consumer, di mana konsumen menjual langsung kepada konsumen. Sedangkan yang keempat yaitu consumer menjual kepada bisnisnya. Ini merupakan 4 e-commerce yang ada di Indonesia. Pembahasan lebih lanjut terkait dengan model business to business. Ini merupakan sebuah kegiatan bisnis yang fokus terhadap penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Artinya apa? Di sini e-commerce menghubungkan beberapa kegiatan bisnis. Bisa satu ke bisnis lainnya atau bisa menghubungkan ke beberapa bisnis yang lebih banyak. Biasanya dilakukan oleh perusahaan besar atau oleh sebuah UMKM yang memang bergerak untuk menyediakan produk sehingga produk ini dijual kepada organisasi atau perusahaan lain yang memang membutuhkan produk tersebut. Lantas, bagaimana bisnis to bisnis ini bisa bekerja? Pada konsep ini, perusahaan menawarkan beberapa produk yang dimiliki melalui e-commerce yang bisa diakses secara online, sehingga perusahaan lain mengetahui tentang ketersediaan barang, tentang spesifikasi barang yang ditawarkan. Ketika ada ketertarikan, maka perusahaan lain akan memesan sejumlah produk yang dibutuhkan. Ketika produk yang dirasa sudah cukup, maka pengiriman akan dilakukan sebagai bentuk arus distribusi. Nah, pendistribusian ini akan dikirim langsung kepada tempat bisnis lainnya, atau langsung dikirim kepada pengecer, atau dikirim kepada sebuah toko-toko, sehingga barang yang dikirim siap untuk dijual kembali, ataupun diolah untuk kegiatan bisnis lainnya. Ini merupakan model e-commerce yang terkait dengan business to business. Berikutnya, model yang kedua yaitu customer to consumer, di mana tipe e-commerce ini mempertemukan antara konsumen dengan konsumen, atau sebuah individu menjual kepada konsumen lainnya. Seseorang bisa menjual barang atau menawarkan jasa sesuai dengan permintaan atau kebutuhan di dalam kegiatan masyarakat. Sebagai contoh, ketika ada seorang memiliki barang bekas, dia bisa menjual barang bekas tersebut melalui e-commerce dan ditawarkan kepada orang lain. Di pasar tersebut ada ketertarikan dari masyarakat, jadi yang membeli adalah masyarakat. Ketika ada ketertarikan, dia akan memesan, membayar, dan barang tersebut akan dikirim.
ini merupakan sebagai bentuk model atau tipe customer to customer. Nah, sebagai catatan, ya, ketika ada orang lain, ya, sama-sama konsumen, ya, sama-sama masyarakat, ya, dia membeli lagi untuk dijual lagi, ya, atau dia seorang kolektor, ya. Kalau di Indonesia sering dikenal dengan kolektor, ya, kolektor tapi dijual kembali, ya. Atau ada juga yang konsumen pura-pura kolektor, ya. Dia akan membeli barang, ya, dengan tujuan untuk disimpan, tetapi pada masanya kan ada penawaran yang bagus, ya, ada penawaran yang dikatakan kok menarik, ya, dia akan melepas lagi. Di sini bisa dikatakan bahwa orang ini bukan termasuk tipe e-commerce customer to customer, melainkan business to customer. Meskipun jual beli atau transaksi yang terjadi antara konsumen dengan konsumen, ya, atau individu dengan individu. Karena ada tujuan untuk dijual lagi ketika ada harga yang tinggi, maka kegiatan bisnis tersebut tergolong pada bisnis to customer. Gimana tipe customer to customer ini bisa berjalan? Pertama, orang mengunggah, ya, barang yang ditawarkan atau barang yang akan dijual melalui toko-toko online atau melalui e-commerce. Di sini masyarakat bisa mengakses, ya, atau masyarakat bisa melihat apa yang ditawarkan. Sehingga produk yang ditawarkan akan muncul penawaran, ya, atau ketika masyarakat mengetahui, sebuah orang individu itu mengetahui harganya cocok, dia akan memesan, membayar, dan barang akan dikirim ke tangan konsumen. Bisnis ini berkembang di masyarakat, ya, banyak dilakukan oleh masyarakat, ya, sehingga memotong beberapa bagian, ya. Penjual yang di sini masyarakat ketemu langsung dengan masyarakat. Biasanya kan, atau ciri khasnya, ya, adalah harga yang ditawarkan akan murah, ya. Karena pihak yang terlibat sedikit, ya, maka barang yang ditawarkan memiliki harga yang murah atau bisa terjangkau. Tipe yang ketiga pada tipe e-commerce, ya, yaitu business to customer, ya, di mana bisnis ini merupakan perusahaan yang menjual produk atau jasa langsung kepada seorang konsumen. Hal ini diciptakan terkait dengan perkembangan e-commerce, ya. E-commerce yang berkembang pesat selama 10 tahun terakhir, terutama di Indonesia, ya, mereka membuka bisnis online, ya, membuka situs-situs e-commerce, ya, yang bisa diakses lewat web, sehingga pelanggan bisa melakukan kemungkinan transaksi melalui web-web yang ada. Mereka bisa membeli, mereka bisa juga menjual kembali, kan, terkait mencari komisi, ya, yang bisa terjadi di dalam bisnis tersebut. Ada beberapa orang yang memang mengambil barang, ya, menjual barang dari pihak lain, ya, untuk ditawarkan melalui situs online atau melalui web-web e-commerce. Nah, orang-orang ini mencari keuntungan kecil, ya, atau mencari keuntungan kecil yang bisa diperoleh berdasarkan transaksi yang terjadi. Bisa dilihat di sini bagaimana bisnis to customer itu dijalankan, ya. Ada sebuah pesanan yang masuk kepada sebuah perusahaan, ya. Nanti orderan atau pesanan tersebut akan dilakukan pengecekan, akan dilakukan pengemasan, sehingga bisa dikirim langsung kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud bisa jadi individu atau bisa jadi toko-toko lagi, ya, yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk diolah. Nah, pada konsep ini ada beberapa orang atau ada beberapa pihak yang mungkin mengambil kesempatan atau mengambil peluang. Dia bisa membeli, ya, memesankan untuk orang lain, sehingga ada komisi atau ada upah yang diperoleh sebagai bentuk keuntungan. Tipe yang terakhir atau tipe yang keempat, nah, di sini ada tipe e-commerce yaitu customer to business, di mana seseorang bisa menjual produk
bisa menawarkan jasa kepada sebuah kegiatan bisnis atau sebuah organisasi. Dalam kegiatan ini, bisnis bisa membayar influencer secara independen untuk memberikan kegiatan promosi baik di media sosial atau di platform lainnya. Artinya secara individu, ya kan, penjual ini punya inisiatif ya, untuk menawarkan menggunakan jasa dari pihak lain. Kalau di Indonesia sekarang kebanyakan menggunakan influencer, bisa menggunakan selebgram ya kan, agar ketertarikan masyarakat itu bisa muncul, bisa menjadi sebuah daya tarik yang sangat besar. Nah, kegiatan customer to business ini ya, merupakan model yang tidak langsung terpikirkan oleh kebanyakan orang. Biasanya ya, di dalam kegiatan masyarakat ya, orang itu akan menjadi reseller ya. Kalau di sini masyarakat langsung itu berusaha menjual atau menawarkan ya, produk atau jasa yang dimiliki sebagai bentuk upaya ya, mencari pangsa pasar lebih besar melalui e-commerce. Bisnis-bisnis ini merupakan bisnis yang berkembang sangat pesat ya, yang bisa dimiliki seseorang yang bisa menawarkan berbagai macam barang atau produk. Ya. Karena perkembangan toko-toko online, perkembangan e-commerce ini menyediakan informasi yang jauh lebih besar dibandingkan ketika masih secara tradisional. Toko yang tradisional mungkin akan terbatas, pembelinya adalah warga sekitar. Tapi di sini kegiatan yang ditawarkan dari seorang konsumen, seorang masyarakat, seorang individu, dia bisa menjual barang atau jasa menjadi lebih besar peluangnya. Karena yang mengakses adalah masyarakat seluruh dunia yang memiliki koneksi internet atau yang mengakses e-commerce. Bisa dilihat di sini bagaimana kegiatan bisnis to customer bekerja. Nah, seorang dia menawarkan atau dia memposting ya, barang-barang yang dimiliki atau jasa ditawarkan sehingga langsung melayani kegiatan bisnis ya. Bisnisnya akan mengakses, ya, akan melihat barang yang ditawarkan oleh masyarakat, akan mencari barang yang menarik, ya, harga yang paling menarik untuk dibeli. Ketika ada ketertarikan, ya, transaksi terjadi, maka barang akan langsung dikirim kepada kegiatan bisnis ya, atau kepada pengelola bisnis. Ini merupakan alur atau kinerja yang terjadi dalam tipe customer to business. Selain 4 tipe tadi, nah, ada beberapa kegiatan e-commerce ya, yang mungkin perlu kita ketahui, nah, atau ada beberapa pihak lain yang menjalankan e-commerce terkait dengan masyarakat atau terkait dengan konsumen. Di sini ada government atau ada public advertising e-commerce ya, yang merupakan kegiatan bisnis ya, yang melibatkan pemerintahan juga melibatkan konsumen. Ada 2 tipe yang dijalankan terkait dengan kegiatan e-commerce ini. Yang pertama ada B2G ya, business to government. Nah, di sini kegiatan bisnis ya dilakukan oleh klien tunggal, ya, di mana pemerintah atau sebagai kegiatan pengelola administrasi publik ya, mereka menawarkan, mereka membuat sebuah tawaran kepada masyarakat untuk kegiatan suatu proyek. Ya. Kalau di Indonesia ya, proyek-proyek yang dikerjakan oleh kontraktor, ya, oleh beberapa pihak swasta, ya, oleh masyarakat, nah, itu bisa diakses ya, secara online. Jadi pemerintah menawarkan ya, kegiatan atau proyek yang ada ya, secara online. Nanti masyarakat atau beberapa CV atau PT yang tertarik, ya, dia bisa melakukan penawaran ya, melalui online. Ini sudah berkembang sekitar 10 tahun lebih ya di Indonesia. Ya. Jadi ada keterbukaan masyarakat umum juga bisa mengetahui berapa nilai proyek yang ditawarkan ya, karena memang dilakukan secara elektronik. Sedangkan yang kedua ya, ada tipe customer to government ya. Administrasi yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan online ini ya bisa dicontohkan
ada seorang individu yang membayar pajak ya. Atau seperti teman-teman ya, seorang mahasiswa membayarkan UKT, membayarkan SPP kepada universitas yang dimiliki oleh pemerintah. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa ya itu dikirim, ditransfer kepada universitas ya, yang dimiliki oleh pemerintah. Ini merupakan contoh dari kegiatan customer to government. Ternyata bukan hanya masyarakat umum saja yang terlibat, bukan hanya perusahaan saja yang terlibat di dalam e-commerce, melainkan pemerintah ya, atau administrasi publik juga terlibat langsung di dalam kegiatan e-commerce. Alhamdulillah kita telah selesai ya, mempelajari tipe-tipe e-commerce ya, yang dikembangkan di Indonesia. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, nanti teman-teman silahkan mengerjakan tugas, ya, yaitu mencari contoh salah satu tipe e-commerce yang dikembangkan atau yang dijalankan di sekitar tempat tinggal kita. Jadi silakan ditulis secara lengkap ya, terkait dengan profilnya, terkait dengan jenis usaha yang dijalankan ya, termasuk tipe yang mana, tugas tersebut nanti bisa diketik dan dikirim lewat email. Alamat emailnya nanti bisa dilihat setelah berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.